wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas reguler A angkatan 2020 yang beranggotakan saya Dwi Febrianti dengan NIM A1C320020. Saya Dina Lestari dengan NIM A1C320019. Saya Yunita dengan NIM A1C320031. Berikut adalah video dan penjelasan kami tentang praktikum yang akan dilaksanakan. Baik, pada percobaan selanjutnya yaitu tentang memahami konsep arus, tegangan, hambatan, dan terang lampu pada rangkaian seri dan paralel. Berikut ada untuk rangkaian seri terlebih dahulu, yaitu ada saklar on off 1 buah, kemudian lampu kecil 2 buah, kabel buaya, penjepit buaya 5 buah, kemudian ada adaptor untuk memvariasikan atau sebagai sumber tegangan, dan kita akan memvariasikan untuk melihat terang lampu pada rangkaian seri. Baiklah, kita mulai pertama. Jepitkan pada sisi lampu ini. Kemudian lampu satu lagi. Untuk ini. Kemudian pada saklar on off-nya kita jepitkan juga. Nah, kira-kira begini rangkaian seri. Tahan, tidak nampak rangkaian seri. Ini merupakan rangkaian yang dirangkai secara seri. Setelah dirangkai dan kita akan mengubah sumber arusnya yaitu sebesar 3 volt. Kita akan hidupkan saklar on off-nya. Nah, di sini terlihat bahwa terang lampu dari rangkaian seri sama. Nah, apabila kita matikan salah satu dari lampu tersebut, maka kedua lampu itu akan mati. Menandakan bahwa rangkaian ini dirangkai secara seri. Kemudian apabila kita menaikkan sumber tegangan sebesar 4,5 volt, nah terlihat bahwa terang lampu dari kedua bola lampu sama terangnya. Dan apabila kita mematikan salah satu dari lampu tersebut, maka kedua lampu pun akan mati. Nah, hal itu menunjukkan bahwa rangkaian ini dirangkai secara seri. Dan kalau kita matikan saklarnya, maka kedua lampu juga akan mati. Mungkin ini percobaan untuk rangkaian seri. Baik, pada percobaan selanjutnya itu memahami konsep arus, tegangan, dan hambatan pada terang lampu yang dirangkai secara paralel. Diperlukan 2 buah bola lampu kecil, kemudian saklar on off, dan beberapa kabel jumper, serta sebagai sumber dari tegangan itu menggunakan adaptor. Baik, kita akan merangkai terlebih dahulu. Nah, beginilah bentuk dari rangkaian paralel yang akan kita mengetahui bagaimana arus, tegangan, dan hambatannya. Rangkaian paralel yang mana seharusnya ketika kita mematikan satu buah lampu, maka lampu yang satu lagi akan tetap hidup. Berbeda dengan rangkaian seri tadi, ketika kita mematikan satu lampu, maka semua lampu akan mati. Dan kemudian kita akan memvariasikan sumber tegangan dengan adaptor yang pertama itu 3 volt. Nah, kita lihat bahwa
kedua buah bola lampu memiliki terang lampu yang sama. Dan ketika kita mematikan salah satu bola lampu, keras banget. Nah, maka lampu yang satu lagi akan tetap hidup. Nah, tetapi terang lampunya lebih redup daripada ketika kita menghidupkan satu buah lampu saja. Kemudian kita akan memvariasikan dengan sumber tegangan 4,5 volt. Terlihat lampunya lebih terang daripada yang tadi. Nah, apabila kita mematikan salah satu bola lampunya, nah terang lampunya pun lebih besar lebih terang daripada yang percobaan 3,5 volt. 3 volt. Nah, lampu tersebut di sini terlihat bahwa rangkaian ini membagi arus karena rangkaian dirangkai secara paralel. Besarin ya. Udah paling tinggi tuh. Dah. Baik, pada percobaan selanjutnya yaitu memahami konsep arus, tegangan, hambatan, dan terangnya lampu pada rangkaian seri dan paralel. Nah, rumusan masalah yang kami angkat pertama, mana yang lebih terang, lampu yang disusun seri atau paralel? Nyala lampu yang disusun secara paralel lebih terang daripada rangkaian yang disusun secara seri. Nah, alasannya karena susunan kawat penghantar atau kabel pada rangkaian paralel memiliki banyak saluran yang menghantarkan arus listrik sehingga nyala lampu lebih terang bila dibandingkan dengan rangkaian seri yang hanya menggunakan satu kabel dalam penyusunan rangkaiannya. Nah, permasalahan yang kedua yaitu apa saja kelebihan rangkaian paralel jika dibandingkan dengan rangkaian seri. Pada rangkaian paralel, lampu atau baterai disusun secara bercabang sehingga jika salah satu lampu mati, maka rangkaian akan tetap menjadi rangkaian tertutup dan arus tetap mengalir sehingga lampu lain akan tetap menyala. Selain itu pada rangkaian paralel akan lampu berpijar sama terang. Dengan demikian, kelebihan rangkaian paralel dibandingkan dengan rangkaian seri adalah rangkaian paralel apabila salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala dan lampu pijar sama terangnya. Dilanjutkan kepada Yunita. Baiklah, selanjutnya yaitu apakah karakteristik arus dan tegangan dalam rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu untuk rangkaian sendiri-sendiri. Yang pertama, komponen pada rangkaian seri tersusun secara berderet atau berurutan. Suatu rangkaian seri merupakan suatu rangkaian tunggal yang mana arus listrik dan sumber listrik akan mengalir melewati tiap-tiap komponen lalu kemudian kembali lagi ke sumber listrik. Nah, yang kedua, arus listrik akan mengalir pada suatu rangkaian tertutup dan tanpa percabangan. Yang keempat, setiap komponen akan dialiri arus listrik dengan nilai yang sama, di mana I1 sama dengan I2. Setiap komponen akan menerima tegangan listrik atau beda potensial dengan nilai yang berbeda-beda. Total tegangan atau beda potensial pada rangkaian seri adalah sama dengan penjumlahan tegangan atau beda potensial yang ada pada tiap-tiap komponen atau V total, yaitu V1 tambah V2 dan seterusnya. Yang ketiga, total hambatan atau hambatan pengganti pada suatu rangkaian seri sama dengan penjumlahan nilai hambatan yang dimiliki tiap-tiap komponen atau R total R1 tambah R2 tambah R3. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai karakteristik rangkaian paralel. Di sini ada 8 karakteristiknya. Yang pertama, komponen yang terdapat pada suatu rangkaian paralel tersusun berjajar. Kedua, rangkaian paralel merupakan rangkaian yang bercabang dan arus listrik akan mengalir dalam waktu yang bersamaan untuk seluruh komponen, di mana listrik akan mengalir dari sumber listrik melalui satu komponen dan kembali ke komponen listrik. Begitu juga dengan komponen lainnya. Yang ketiga, rangkaian paralel merupakan gabungan dari beberapa rangkaian tertutup.
Keempat, jumlah cabang rangkaian sama dengan jumlah komponen yang ada pada rangkaian tersebut. Kelima, arus yang mengalir pada masing-masing komponen memiliki nilai yang berbeda-beda sesuai dengan nilai hambatan yang dimiliki komponen tersebut. Keenam, arus total pada suatu rangkaian paralel adalah sama dengan penjumlahan nilai arus yang mengalir pada masing-masing komponen, di mana I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Selanjutnya, masing-masing komponen yang ada pada suatu rangkaian paralel akan menerima besarnya tegangan yang sama, di mana V sama dengan V1 sama nilainya dengan V2 dan seterusnya. Yang terakhir, total hambatan atau hambatan pengganti pada suatu rangkaian paralel lebih kecil dari nilai hambatan tiap-tiap komponen yang ada, di mana R total sama dengan 1 per R, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan di PET simulation, di mana di sini kita membutuhkan kabel, baterai, bola lampu, saklar, voltmeter, dan ampermeter. Baiklah, yang pertama untuk rangkaian seri, kita rangkai terlebih dahulu. Di sini kita memakai 2 buah lampu. Untuk dapat melihat pembagian arusnya nanti, maka kita menggunakan ampermeter di setiap percabangannya. Selanjutnya kita membutuhkan saklar. Setelah itu baterai. Dan untuk mengetahui kuat arus dari baterainya, maka kita letakkan ampere di dekat baterainya. Nah, inilah rangkaian dari seri. Nah, bagaimana jika saklar kita on-kan? Nah, dapat dilihat di sini lampunya menyala, dan di sini arus untuk bagian lampu pertama yaitu 0,45 ampere. Yang untuk lampu kedua arusnya yaitu tetap 0,45 ampere. Dan untuk baterainya juga. Nah, bagaimana jika kita mengukur tegangannya? Nah, didapatkan tegangannya yaitu 9 volt. Selanjutnya kita melakukan percobaan untuk rangkaian paralel. Baiklah, untuk melakukan percobaan paralel, maka kita reset terlebih dahulu. Dan kita mulai merancangnya kembali.
Nah, sama seperti rangkaian seri tadi, untuk mengukur arusnya, kita juga membutuhkan ampere meter di sini. Nah, inilah rangkaian untuk paralel, di mana di sini dapat kita lihat jika saklar tidak dihidupkan, maka lampu yang pertama ini dia akan tetap hidup, sedangkan untuk lampu yang kedua itu mati. Nah, bagaimana jika saklar kita on-kan? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa lampunya hidup kedua-duanya dan sama terang. Di mana di sini untuk paralel, arusnya yang untuk baterai itu 1,8 dibagi ke setiap percabangannya, di mana untuk lampu yang pertama yaitu 0,90 ampere, dan untuk lampu yang kedua sama yaitu 0,90 ampere. Nah, bagaimana jika kita mengukur tegangannya? Nah, untuk tegangannya yaitu 9 volt. Nah, demikianlah percobaan dari saya kembalikan kepada Dina. Udah kan? Kembalikan ke Dina kan kayak yang tadi ngomongnya. Bisa nggak itu diupload di YouTube dulu ya, guys? Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan dari percobaan yang sudah kami lakukan. Nah, dari percobaan yang telah kami lakukan, dilihat dari terangnya lampu. Semakin besar tegangan yang diberikan, maka lampu semakin terang. Namun ketika salah satu dicabut, maka kedua bola lampu akan mati untuk rangkaian seri. Sedangkan pada rangkaian paralel, semakin besar tegangan yang diberikan, lampu semakin terang. Ketika salah satu bola lampu dimatikan, maka yang lampu lainnya akan tetap menyala. Dilihat dari arus yang terjadi pada rangkaian seri, arus yang terjadi pada setiap percabangan sama besar dalam artian I total sama dengan I1 sama dengan I2. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel, besarnya arus yang mengalir pada tegangan sumber dibagi ke setiap percabangan sehingga didapatkan I total sama dengan I1 tambah I2. Nggak usah Dina ngomong deh. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.